datang di channel Zalfascom. Oke rek, iki mulai proses pengurasan kolam. Yang pertama ini dikuras airnya ya. Saya pakai selang pipa, ikannya diseroi, diungsikan, diwadahi tempat lain. Kayu sama batu-batu diambil, nanti dicuci, soalnya nanti dipakai lagi, hemat biaya. Kalau kayu batu saya tidak beli lagi, mahal soalnya, ditambah nanti batu-batu kecil, kerikil, koral itu ya. Batu-batu yang berlumut itu dibersihkan, dijabuti lumutnya, terus nanti dikeringkan pakai matahari sampai kering. Kayu saya pakai kayu baru, soalnya biar sesuai sama desain yang saya inginkan. Yang lama itu jelek. Kalau kayu baru hati-hati, itu nanti bisa mengeluarkan getah, mirip putih-putih jamur gitu. Kalau mau getahnya itu bisa jadi makanan udang, soalnya nanti saya pelihara udang. Kalau mau dihilangkan, kayunya itu harus direbus pakai air panas. Terus ini saya nguras air pakai bak, itu banyak bak gitu ya. Terus nanti dibersihkan pakai air yang mengalir. Kalau nguras pasir sama batu, hati-hati kena mika, soalnya itu biasanya tajam. Untuk isi aquascape yang pertama yaitu rumah bakteri sama bakteri starter. Terus atasnya itu kasih pupuk dasar aquascape, saya pakai aqua gizi. Atasnya lagi dikasih soil, ada soil platinum sama soil yang biasa. Atasnya lagi dikasih pasir malang. Ini rupanya di hasil akhirnya. Pengisian pertama saya belikan 2 jerigen air sambil nunggu tanamannya datang, soalnya saya beli online. Nah yang pojok itu ada tanaman yang warna agak merah coklat, itu saya dapat dari tanaman darat. Saya kasih bunga mawar air, cuma hiasan sementara. Ini 2 jerigen, ini agak budak airnya ya, ini belum datang. Nah yang pojok tadi itu dari tanaman mirip ini, nggak tahu saya namanya. Daunnya itu jarang yang hijau, biasanya itu warnanya ungu, kayak ini, ungu merah, ungu kuning gitu. Ini daun darat warnanya merah ungu, ada yang kuning nanti ya. Kalau ambil yang ada akarnya, biasanya di ujung-ujung ini masih ada akarnya, jadi kalau ngambil itu mending yang ujung. Yang kuning ada yang bagus, yang tinggi, tapi cari yang ujung ya, soalnya kita maunya nanti dia ujungnya itu beradaptasi dengan air. Jangan lupa kalau ambil nanti dicuci, yaitu warna yang merah itu nanti berubah jadi hijau. Kalau hijau itu berarti tanaman daun air. Nah ini berhubung sudah datang tanamannya, ini saya tempelkan, saya ikat di spon, ada yang saya tancapkan juga di media tanam, di soilnya. Itu adalah baby tears kalau nggak salah. Nah ini yang baby tears diikat di kayu ya, ada sponnya. Itu ada juga yang celah-celah kayu, saya kasih soil, nanti ditanami juga. Nah ini soalnya nunggu air lagi, saya tutup pakai tempat air mineral agar enggak kering. Jadi kan dia nguap di situ, nanti netes lagi, saya semproti. Ini gabus-gabusnya, ini spon. Sekarang membuat CO2 generator. Nah ini desainnya, yang pertama campuran itu, terus netralisir. Tadi saya pakai ragi vermipan, nutrijel, sama soda kue.
Nah, yang besar ini yang campurannya, lalu dia akan mengalirkan udara sama etanol kalau tidak salah itu, nanti disaring sama botol yang kecil. Botol yang kecil itu nanti mengeluarkan, menempel etanolnya, CO-nya keluar ke pipa penyaluran, naik ke atas, dia masuk ke air. Jadi yang keluar di air itu CO2. Masalahnya kadang itu bau-baunya agak manis-manis gitu, ada manis-manisnya. Khawatirnya itu alkoholnya ikut masuk ke akuarium. Ini akuariumnya saat malam, cuma satu lampu yang saya nyalakan sebelah kiri. Itu banyak terlihat udang-udang sungai, udang-udang kecil di sungai, di pinggir sungai itu yang ditanam tanaman itu. Kita sebutnya gremut. Dia bisa menjadi hewan yang murah dan berfungsi baik untuk membersihkan lumut-lumut, alga-alga atau tanin yang nempel di batang-batang baru. Selamat menikmati. Filtrasi menggunakan filter atas, dan lampu menggunakan lampu LED. Ada dua macam, yaitu filternya, filter atas. Sebetulnya bawahnya ada filter bawah. Nanti airnya keluar di sini, jadi airnya itu muter terus, jadi mengalir. Pencahayaan pakai dua, nanti kita rubah pola pencahayaannya, nanti ke kanan dulu, berikutnya beberapa jam ke kiri dulu, jadi ngikut kayak apa, gelap dan malam. Nah, ini zoom udang kecil gremut yang sedang makan alga, membersihkan di pohon-pohon dan ranting-ranting gitu ya. Ini udang kecil-kecil, lucu lihat udang makan alga. Nah, udangnya kayak terbang ya, itu udang gremut. Ini baby tearsnya masih hijau. Saya juga isi pakai ikan gatul sama ikan kelap-kelip, jadi nyerok di sungai dekat rumah. Nah, ini gambar sudah ada tambahan apa, mos ya, mos bulu merak kalau nggak salah itu. Nah, ini ada proses penambahan mos biar agak lebih hijau lagi. Sebetulnya dulu rencananya dikasih mos dulu, cuma berhubung pas beli baby tears banyak, ditaruh situ aja. Sekarang dapat mos, ditambahkan biar tambah kelihatan hijau royo-royo, backgroundnya plus hijau pisan. Cara pasangnya sangat mudah sekali. Mosnya dikumpulkan ya, satu rumpun gitu, nanti diikat pakai benang, kalau bisa benang yang gelap. Setelah itu diikat ke batang.
di batang ranting-ranting ini yang mau ditaruhi. Atau kalau punya batu kering itu ditaruh di batu kering, dilem. Tapi saya lebih suka diikat daripada dilem. Masalahnya ini sudah masuk air ya, sudah kadung. Jadi kalau waktu kering biasanya bisa ini sudah dalam air, jadi diikat. Dan ingat, cari posisi yang terkena cahaya, jangan cari posisi yang terhalang cahayanya, nanti dia tidak bisa tumbuh. Masang moss ini butuh waktu ya, karena nyancangnya itu agak susah dalam air, terus kan benangnya itu agak maut gitu, gerak-gerak, jadi susah ditangkapnya dan butuh ketelatenan. Jadi menyesuaikan posisi, mencari posisi agar mossnya itu kena cahaya. Kalau enggak kena cahaya nanti kasihan dia mati. Ini per cupnya moss yang bulu merak ini 15.000 per cup. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa lagi.